نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dan karunia yang tidak pernah terputus yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita, baik yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maupun ya kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita tidak pernah minta kepada Allah secara khusus, ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, atau sebaliknya, ya, ada hal-hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala namun ya kita rasa Allah belum memberikannya. Ya, kaidahnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Ya. Jadi kalau kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala namun apa yang kita minta itu belum terwujud, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, ya insyaallah Allah akan datangkan di waktu yang tepat. Ya. Wala tasta'jil fid du'a, dan ya kita tidak diperbolehkan ya tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, ya terkadang ada orang yang tergesa-gesa. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna Allah yakbalu ya doa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengistijabah doa kita, malam yasta'jil. Ya, dengan syarat dia enggak tergesa-gesa, ya, enggak sabaran. Baru sekali minta, ya kok Allah nggak ngasih-ngasih nih. Ya, tapi perlu kita yakini bahwa dia tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja ya cara Allah mengijabah doa kita itu ya dengan berbagai cara, Pak. Ya, ada yang langsung kontan, cash, apa yang kita minta Allah langsung berikan. Ya. Ada juga dalam bentuk ya Allah menjauhkan kita dari segala keburukan. Ya. Dan jawaban dari doa yang paling dahsyat adalah ya ketika Allah menjadikan doa-doa kita sebagai investasi akhirat kita. Ya, makanya salah seorang salaf berkata, ya seandainya ya seseorang ya memahami bahwa doa yang dia panjatkan itu Allah jadikan sebagai investasi tabungan di akhirat, maka dia akan minta supaya doanya tidak usah dikabulkan dulu. Ya Allah jadikan saja sebagai tabungan untuk dia di akhirat kita. Ya, satu hal dalam ya berdoa ini meminta karunia kepada Allah, bahwa ya salah seorang sahabat pernah berkata, ya saya tidak sedih, ya bukan permasalahan ketika doa saya belum diijabah. Ya, jadi ketika saya berdoa kepada Allah dan doa saya belum dikabulkan oleh Allah, bukan itu permasalahannya. Tapi permasalahannya adalah ketika saya sudah tidak diberikan karunia oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Ya, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoalah kepada Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ya, ya. Adapun ketika Allah mengijabah langsung doa kita, maka ya Allah tahu itu terbaik bagi kita. Namun ketika Allah menunda dari jawaban dari doa kita, yakinlah insya Allah jawaban dari doa-doa kita akan datang tepat di waktu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat selalu kita kirimkan atas junjungan kita, ya qudwah kita, suri tauladan kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu karunia juga yang pantas kita syukuri, ya Ibu Bapak, bahwa ya di subuh hari ini ya Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa majelis seperti ini adalah raudhatin
min riyadil jannah, ya, salah satu dari taman-taman surga. Ya, kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Ya, kalau kalian ya melewati taman surga, ya maka masuklah. Ya, sebelum masuk di surganya di akhirat, ya perbanyaklah hadir di tamannya dulu. Ya, kalau tamannya aja kita nggak pernah lihat, Pak, ya gimana kita mau masuknya misalnya. Ya, jadi perkenalan dulu, ya. Nah, karena ya di dalam majelis ya ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini, ya itu senantiasa ya mengingatkan kita ya akan ya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, tepatnya juga di saat ini ya kita berada di bulan Rajab, ya. Tanggal berapa? Ya, 12 Rajab, ya. Ya, Masya Allah, ya, kita berada di tanggal 12 Rajab, ya, artinya sudah hampir pertengahan dari bulan Rajab. Ya, setelah itu masuk bulan Sya'ban, ya, kemudian ya kita akan ya kedatangan tamu yang mulia, ya, bulan suci Ramadan. Ya, waktu ya berlalu terus, Pak, ya. Ya, seakan-akan ya kita baru melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ya ini kita sedang menanti bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ya umur yang panjang, ya kesehatan, keimanan, ya sehingga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada apa dengan Rajab? Ya, ini karena momentumnya Rajab, jadi ya tidak apa-apa kita sedikit ya berikan muqaddimah, ya. Rajab, ya, yang paling masyhur di antara kita adalah bulan ya satu dari 4 bulan-bulan haram. Ya, dengar istilah bulan haram, Pak, ya. Ya, jadi bulan haram itu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, ya. Ya, kitabillah, dalam ketetapan Allah wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya, Allah memilih dari 12 ini 4 sebagai bulan haram. Ya. Ya, kenapa 4 aja, Pak? Ya. Ya, Allah memilih, ya, yakhluq wa yakhtaru ma yasha. Ya, dalam Quran surah Al-Qasas, ya. Ya, Allah yakhluq wa yakhtaru ma yasha. Ya, Allah punya hak ya untuk menciptakan, dan juga Allah punya hak untuk memilih. Ya. Sama seperti dari kalangan manusia, Pak. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Ya. Kemudian dari manusia-manusia ini Allah memilih ya orang-orang khusus untuk menjadi nabi-nabi Allah. Siapa yang memilih? Allah. Ya, itu haknya Allah untuk memilih. Ya, sama halnya ketika Allah menjadikan hari Jumat dalam ya agama kita sebagai umat muslim, Allah menjadikan hari Jumat itu sebagai hari yang paling mulia. Ya, kenapa? Ya, itu sesuai dengan ya keinginan dan ya kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertanya, ya, karena Allah yakhluq wa yakhtaru ma yasha. Memilih ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaknya Allah. Nah, demikian Allah memilih dari 12 bulan itu, ya Allah menjadikan bulan Rajab, ya Bapak Ibu, sebagai bulan haram, satu dari 4 bulan-bulan haram. Ada 4, ya, 3 yang berurutan, kemudian 1 yang terpisah. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, kemudian ya 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa waktu ini, atau kama qala Rasulullah, waktu ini senantiasa berputar. Ya, waktu ini senantiasa berputar. Kemudian ya sesungguhnya hitungan bulan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan Allah memilih 4 dari 12 bulan itu sebagai bulan-bulan haram. 3 mutawaliyat atau mutataliyat, 3 bulan secara berurutan, dan 1 bulan yang secara terpisah, bulan Rajab. Ya, ini ada hikmahnya, Pak. Ya, kenapa Allah memilih ya bulan-bulan ini? Ya, salah satu hikmahnya ini bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ya Allah mengharamkan, ya Allah menjadikan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya karena 3 hal ini berkaitan dengan musim haji. Ya, Dzulqa'dah orang persiapan haji. Ya, kemudian Dzulhijjah orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian Muharram
orang balik dari pelaksanaan ibadah haji. Ya dulu itu Pak, pelaksanaan ibadah haji lama Pak. Ya mungkin ya orang tua kami yang dulu melaksanakan ibadah haji itu berbulan-bulan Pak ya. Kalau sekarang kan cepat karena pesawat ya, lebih cepat. Dulu yang naik kapal, saya ingat kakek saya dulu itu naik kapal dari Makassar itu berbulan-bulan. Ya dulu saya ceritakan. Apalagi masa Nabi SAW belum ada ya transportasi yang ya secanggih kita saat ini. Nah, salah satu hikmah Allah menjadikan bulan-bulan haram ini untuk ya memudahkan pelaksanaan ibadah haji ini. Karena salah satu dari konsep bulan haram adalah ya dinamakan bulan haram artinya bulan yang dihormati. Ya, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Ya, ini sudah ada sejak zaman sebelum kenabian, Pak. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu itu menghormati atau ya takut pada bulan-bulan tertentu. Jadi takut untuk melaksanakan peperangan atau takut melakukan kezaliman, ya, kemaksiatan. Ya karena ya di dasar keyakinan mereka ini karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dihormati. Nah, setelah datangnya Islam, Allah menjadikan bulan ini tetap dihormati. Ya, salah satu di antara hikmahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah untuk menjaga keamanan kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji sampai mereka balik ke tanah airnya. Ya, demikian juga bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini ya persiapan lagi ya kaum muslimin agar ya melaksanakan ibadah umrah ya karena ya menjelang Ramadan. Jadi semuanya ada hikmahnya, Pak. Baik, terkait dengan bulan Rajab ya kita sekarang berada di dalamnya ya banyak hal-hal yang dibicarakan ulama di dalamnya, Pak. Ya. Salah satu di antaranya adalah ya bulan Rajab ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya, perlu ditegaskan di sini bahwa demikian juga para ulama telah menyampaikan ya tidak ada ya amalan-amalan khusus ya di dalam bulan Rajab ini ya berdasarkan hadis-hadis sahih yang ada ya atau tidak ada hadis yang ya sahih dari Rasulullah SAW tentang amalan tertentu, Pak. Ya, tapi ya bulan Rajab ini kembali pada keumuman ya sabda Rasulullah SAW bahwa termasuk di antara bulan-bulan yang dihormati. Ya, dan salah satu di antaranya ya kaidah ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah terkait bulan-bulan haram ini, apa kata Allah? Ya fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, ini salah satu kaidah Pak yang berlaku untuk semua bulan haram. Ya, apa itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian ya berbuat zalim pada diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Ya, berbuat zalim artinya berbuat dosa, Pak. Ya, pada diri kita sendiri. Jika haram pada diri kita sendiri, bagaimana pada orang lain? Ya, artinya ini adalah salah satu rambu dari bulan haram yang perlu kita ya perhatikan bersama. Bahwa ada satu kaidah khusus yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan haram tersebut, termasuk di antaranya bulan Rajab. Ya, Qatadah rahimahullah pernah berkata bahwa ya Allah menjadikan ya kaidah ini bagi umat Islam ya bagi manusia agar tidak melakukan kezaliman di bulan-bulan haram ini ya bukan berarti boleh di bulan lain, Pak. Ya, sampai kita pahami bahwa ya kita nggak boleh berbuat dosa di bulan haram saja. Ya tidak, Pak. Ya, kata-kata ada ya ketika Allah mengharamkan perbuatan zalim ya kepada hambanya ya di semua waktu ya di semua bulan, di semua hari, di semua keadaan, ingatlah bahwa di bulan-bulan haram ini jauh lebih ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata para ulama kita, orang berbuat baik di bulan Rajab ini atau di bulan-bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan, Pak. Ya, pahalanya dilipat gandakan, tapi dosanya juga dilipat gandakan. Iya. Karena kenapa? Karena pengkhususan dari Allah dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, berbuat
Allah itu diharamkan dalam semua waktu. Ya, tidak pandang waktu, Pak. Ya, keharaman itu selalu diharamkan oleh Allah, tapi Allah mengkhususkan 4 bulan-bulan haram ini karena bentuk pemuliaan ya terhadap bulan tersebut. Ya, termasuk diantaranya adalah larangan untuk yang melakukan ya kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini ya salah satu di antara ya kaidah yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada umat Islam. Nah, berkaitan dengan perbuatan dosa ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya siapa di antara kita ya yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Pak? Ya, ada? Tidak ada ya? Ya. Tidak ada di antara kita yang pernah ya yang tidak pernah ya terjerumus atau ya jatuh pada perbuatan dosa. Ya, dari sejak kita balik, Pak ya. Dari sejak kita balik. Ya. Ya. Tentu kalau dibandingkan Bapak-bapak dengan saya, kebaikan Bapak lebih banyak, ya. Kebaikan-kebaikan karena ya lebih ya dahulu ya Allah berikan kesempatan untuk melihat ya dunia ini, ya. Jadi tidak ada di antara kita yang terlepas dari yang namanya perbuatan dosa, Pak. Ya. Tapi demikian ya Allah Subhanahu wa taala ya lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita. Ya kullu bani Adam khata. Ya, anak cucu Adam itu semuanya pendosa. Ya, semuanya pendosa kata Rasulullah. Ya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari orang yang berbuat dosa itu adalah at-tawwabun. Ya, orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya Al-Wabil As-Sayyib bahwa ya di antara manusia itu ada yang Allah masukkan ke dalam surga karena dosanya. Ya, ada yang dimasukkan ke dalam surga sebab dosanya, Pak. Dan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka sebab kebaikan yang dia lakukan. Oh, kok bisa? Pernah dengar perkataan ini, Pak? Ya, yang beliau jelaskan bahwa betul. Ya, ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga sebab dosanya karena ya setelah dia melakukan perbuatan dosa tersebut, dia menyadari, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah dan mati dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah. Ya. Dan sebaliknya ada orang berbuat kebaikan lantas masuk neraka karena dia melakukan kebaikan itu lalu muncul ujub. Ya, ini penyakit ujub bahaya, Pak. Ya. Jadi kita yang sudah rajin ngaji, ya, sholat berjamaah di masjid, ya, itu belum tentu selamat dari penyakit ujub ini. Apa itu ujub? Merasa takjub dengan amalan kita. Ya, kata Ibnu Qayyim, ya ada orang melakukan perbuatan kebaikan, lantas kebaikannya itu yang menjadikan ini dia masuk ke dalam ya neraka Allah karena ya dengan kebaikan itu menjadikan dia ujub, lalu ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalannya itu haba'an mansura. Ya, seperti debu-debu yang berterbangan saja. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan ya kondisi kita sebagai anak cucu Adam yang terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjerumus pada perbuatan dosa atau khilaf, maka ingat ya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, Pak, untuk kita hamba-hambanya. Ya, sehingga kata para ulama kita, la kabira ma'al istighfar. Ya, tidak ada dosa besar apabila selalu diiringi dengan istighfar. Ya, makanya salah satu di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah apa, Pak? Ya, merutinkan di pagi hari atau di sore hari istighfar paling tidak 100 kali. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, Pak. Ya, inilah astaghfirullah fi kulli yaum 100 marrah. Ya, saya beristighfar kepada Allah itu dalam sehari 100 kali. Ya, itu hitungan ya, bisa jadi lebih ya. Makanya salah satu di antara zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah merutinkan istighfar ya 100 kali dalam sehari. Ya, ini di luar waktu sholat, ya. Kalau waktu sholat kan kita beristighfar juga. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, itu disunnahkan ya ketika setiap selesai sholat. Ya, la kabira ma'al istighfar. Ya,
tidak akan terbentuk dosa yang besar selama selalu diiringi dengan istighfar, kecuali memang dosanya perbuatan dosa besar Pak ya. Ini ada babnya khusus. Wala saghira ma'al istimrar. Ya, dan tidak ada dosa kecil kalau selalu dilakukan. Ya, kadang kita berpikir Pak, ini kan cuma dosa kecil. Ya, ini cuma dosa kecil, cuma dosa kecil. Tapi selalu dilakukan Pak. Ya, kadang ada seperti itu. Ya, dia melakukan dosa kecil, lupa taubat, tapi selalu rutin istiqomah. Ya, akhirnya jadi dosa besar. Ya, subhanallah. Sehingga kata para ulama, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Ya, kebaikan dan keburukan meskipun kecil jangan dianggap remeh, Pak. Ya, fa innal hasa minal jibal, fa innal jibal minal hasa. Karena gunung yang tinggi itu kalau kita lihat itu komponen-komponennya adalah dari batu-batu kecil. Ya, artinya apa? Ya, dosa kecil yang kita lakukan, ya meskipun terlihat ya kata para ulama menjadikannya sebagai kategori dosa kecil, tapi kalau selalu dirutinkan, selalu dikerjakan itu akan numpuk jadi besar, Pak. Demikian dosa-dosa yang kita lakukan kalau kita selalu barengi dengan istighfar, ya maka tidak akan ya tumbuh menjadi dosa besar. Inilah pentingnya, dahsyatnya dari kekuatan istighfar. Ya. Kemudian hal lain Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya ingin menyampaikan ya satu tulisan yang cukup menarik ya, salah satu catatan-catatan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah rahimahullah, ya dalam satu bukunya yang beliau namakan Ad-Da'u wad-Dawa. Ya mungkin pernah dengar buku ini Pak ya. Ya tentang penyakit-penyakit serta obatnya. Ya. Salah satu poin penting yang beliau catat dalam bukunya ini ya pada satu bab, ya bab itu beliau berikan judul Min Atharil Ma'asi. Ya, efek serta dampak ya yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Ya, ini dampaknya ya. Ya, tentunya ya setelah kita berbuat dosa Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, kenapa beliau sampaikan efek ini atau dampak ini? Dan ini mendapatkan pujian dari banyak ulama ya tentang tulisan ini. Kata beliau ini adalah tulisan yang paling menarik dan paling menyentuh di antara tulisan-tulisan yang ada yang berkaitan dengan ya peringatan kepada umat Islam ya agar ya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya ini pujian dari para ulama. Nah apa kata beliau? Ya wa min atharil ma'asi. Ya ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat bahkan tidak bertaubat kepada Allah wal iyadu billah, menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dosa ini akan memberikan efek dan dampak kepada kita, Pak. Ya, ini sesuai dengan firman Allah bahwa ya Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalam surah Az-Zumar, ya keburukan di langit dan di bumi itu terjadi disebabkan karena ulah tangan manusia. Ya, ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa ya dosa itu berefek pada diri seorang hamba. Ya, bahkan seluruh ya makhluk yang ada di muka bumi ini bisa efek dari ya dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, beliau mengumpulkan ya banyak ya kurang lebih 49, tapi kita ambil beberapa saja Pak ya karena waktu yang terbatas. Yang pertama kata beliau ya dalam pengantarnya walil ma'asi minal atharil qabiha ya al-madhmumah. Ya ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ya itu memberikan dampak dan efek yang buruk ya dan tercela ya. Al-mudirrah, bahkan dosa itu bisa mendatangkan mudarat. Ya, mudaratnya bagi apa Pak? Bil qalbi wal badan. Mudaratnya itu bisa menimpa hati kita. Ya, artinya perbuatan dosa yang kita lakukan Pak itu bisa efeknya ke hati kita. Ya, hati kita kan ini rajanya Pak ya, raja dari jasad kita. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu sudah benar, sudah baik, maka yang lain pun ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu.
Ketika daging kecil itu rusak, rusak pula yang lain. Ya, ala wahyal qalb. Hati itu apa? Daging itu dinamakan hati. Nah, ternyata maksiat dan dosa yang kita lakukan itu Pak bisa ya memberikan efek pada hati kita. Ya. Wal badan, bahkan badan kita, jasad kita pun bisa mendapatkan efek dari perbuatan dosa tersebut. Fid dunia, baik di dunia, ya, baik di dunia biasa kita melihat Pak ya, ya, atau bahkan kita mungkin pernah merasakan ada perbuatan dosa yang kita lakukan, lalu efeknya langsung terasa, ya Pak ya, dan banyak juga ini, ya terutama ketika orang melaksanakan ibadah ke Baitullah Pak ya, banyak yang kita lihat atau yang kita dengar, ya. Orang berbuat dosa lalu mendapatkan apa? Balasan, ya. Entah nggak bisa jalan, entah banyak ujian cobaan, ya. Orang beranggapan bahwa itu karena efek dosa. Belum tentu Pak, belum ya. Ya, mungkin bisa jadi iya, bisa juga tidak. Tapi kita jangan memvonis. Artinya bahwa ya terkadang seseorang diuji oleh Allah pada kesehatannya, pada jasadnya, yaitu bagian dari bentuk Allah menggugurkan dosa kita. Artinya dosa itu berefek Pak ya. Nanti kita akan lihat keterangan-keterangan dari para ulama bagaimana dosa itu memberikan efek dan seperti apa efeknya. Ya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan tentunya di akhirat. Ya, ma la ya'lamuhu illallah. Nah, efek-efek yang ada ini banyak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, tapi ya kita akan melihat berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan saja. Oh, ternyata ini efek dari ya perbuatan dosa tersebut. Yang pertama, kata beliau, faminha, ya, di antara dampak buruk dari dosa Pak, ya, atau kemaksiatan itu hirmanul ilm. Ya, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu. Ya, ini Pak. Jadi di antara efek dosa itu seseorang akan terhalangi dari ilmu. Ya, ilmu apa ya? Tentu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Nah, ini sangat berefek, Pak. Ya. Bagi manusia. Ya, ketika dia melakukan perbuatan dosa, ya perbuatan salah, itu ternyata berefek pada seseorang akan terhalangi dari ilmu atau keberkahan dari ilmu. Nanti kita akan lihat keterangan para ulama. Kenapa? Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Karena ilmu ini Pak, ya, yang kita pelajari ini termasuk di subuh hari ini, ya, itu adalah cahaya dari Allah. Ya, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Ilmu itu Pak, cahaya dari Allah yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Ya. Wal ma'siyah tudfi'u dzalikan nur. Sementara maksiat yang dilakukan oleh manusia itu memadamkan cahaya itu, Pak. Ya, jadi ibarat api nyala, ya, pakai lilin udah nyala, disiram air, mati sudah. Ya. Seperti itu keberkahan ilmu, Pak. Ya, ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati seorang manusia. Nah, bagaimana cara memadamkan cahaya itu ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat? Ya, ini ada sebuah kisah ya yang dinukilkan dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ya, apa kata para ulama yang menukilkan cerita ini? Walamma jalasa Syafi'i baina yadi Malik. Ya, dahulu itu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, jadi Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Nah, ini berarti mereka ada sanad keilmuan Pak ya. Ya, makanya jangan dibentrokkan terus antara mazhab Syafi'i dengan Imam Malik. Karena mereka adalah sesama murid, satu murid satu guru. Ya, kita yang tidak berguru pada Imam Malik bentrok. Ya, kadang bertengkar ya, karena beda pendapat dengan ya orang yang mengaku mazhab Syafi'i dengan mengaku mazhab Malik. Ya, sementara beliau adalah murid dan guru. Ya. Ya, walamma jalasa Syafi'i baina yadi Malik, ketika Imam Syafi'i ini masih kecil, ya, ketika Syafi'i kecil ini duduk ya di depan Imam Malik, ya, berguru di depan Imam Malik, wa qara'a alaihi. Ya, Imam Syafi'i ini mengambil ilmu dari Imam Malik. Ya, beliau membacakan kitab-kitab karya Imam Malik lalu diajarkan oleh Imam Malik pada Imam Syafi'i.
a'jabahu ma ra'a min fufuri fatnihi. Imam Malik ini takjub kepada Imam Syafi'i, Pak, karena kecerdasannya. Ya. Salah satu bukti kecerdasan Imam Syafi'i ini, Pak, beliau bisa menghafal kitab Imam Malik sebelum ketemu Imam Malik. Ya, sementara orang yang setiap hari berguru sama Imam Malik itu belum hafal kitabnya. Apa nama kitabnya, Pak? Al-Muwatta. Ya, ini karya Imam Malik. Ya, ini anak luar biasa ini. Ya, kecerdasannya. Artinya kagum dengan ya kecerdasan dari seorang Imam Syafi'i yang masih kecil waktu itu. Wa tawaqqudi dzaka'i, serta merasa takjub dengan kecerdasannya. Ya, kekuatan hafalan serta kekuatan analisa seorang Imam Syafi'i yang masih kecil. Wa kamali fahmihi, serta pemahamannya yang sempurna. Ya. Faqal, lantas apa pesan Imam Malik, Pak, pada muridnya Imam Syafi'i ini? Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Wahai anak muda, saya melihat bahwa Allah telah menanamkan cahaya keberkahan dalam hatimu. Ya, fala tudfi'uhu bi dzulmatil ma'siyah. Cahaya yang Allah berikan itu, yaitu ilmu itu, jangan kamu matikan, jangan kamu padamkan sebab dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Ini pesan dari Imam Malik. Masih kisah yang sama dari Imam Syafi'i. Ya, dinukilkan bahwa beliau pernah berkata, Imam Syafi'i pernah berkata, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengeluh kepada guru saya yang bernama Waqi', ya, su'a hifzi, hafalan saya yang mulai buruk. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengeluh, Pak, hafalannya mulai buruk. Buruknya hafalan Imam Syafi'i tidak seperti buruknya hafalan kita, Pak. Ya, Imam Syafi'i ketika menghafal disebutkan beberapa referensi bahwa ya beliau kalau baca buku seperti ini, Pak, ya, ini kan buku sisinya dua, Pak, ya. Itu satu sisi harus ditutup. Sebab kalau enggak terhafal langsung dua-duanya. Jadi seperti ya sekarang apa alat canggih scan, ya. Ya, scan. Itu ilmunya, kekuatan hafalannya Imam Syafi'i, Pak. Ya. Dan beliau ketika hadir di majelis ilmu sama seperti kita, Pak. Enggak ada yang mencatat. Tidak bawa catatan Imam Syafi'i, tapi beliau catat di tangannya. Ya. Ya, sementara Imam Syafi'i berkesan qayyidul ilma bil kitabah. Ya, ilmu itu dicatat, ilmu itu diikat dengan mencatat. Tapi catat Imam Syafi'i itu di tangan beliau. Ya, beberapa referensi menyebutkan itu kekuatan hafalannya, Pak. Ya, kita tidak tahu apakah terlihat apa enggak, tapi intinya beliau mencatat seperti itu. Ya, kalau kita mungkin catat lewat HP, lewat buku, ya. Karena untuk mengulang. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini, ya, rahimahullah, pernah suatu ketika mengeluhkan hafalannya yang mulai buruk, kata beliau. Ya, buruk, mungkin ada yang terlupa, ya, 1-2 pelajaran. Nah, beliau mengeluhkan kepada gurunya, kok bisa seperti ini? Artinya ini sesuatu yang ya asing dalam diri saya. Ya, saya tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya seperti ini. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, lantas nasihat dari guru saya, dari Al-Waqi', ya, dari Imam Waqi', untuk meninggalkan maksiat. Ya, waqal, serta beliau berkata, ya, i'lam bi anna la ilma fadlun. Ya, ketahuilah, ini kata pesan gurunya, ya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah kemuliaan dari Allah. Ya, wa fadlullahi la yu'tahu 'asin. Dan karunia ini tidak akan diberikan kepada ya orang-orang yang melakukan ya perbuatan dosa. Ya, artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Ya, dosa itu akan menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu. Ini yang selalu kami pesankan juga kepada ya teman-teman kami, ya para santri, bahwa ya ketika mereka sedang fokus untuk menghafal, Pak, ya mereka sedang fokus menghafal, ya kenapa salah satu peraturan di pesantren itu, Pak, anak-anak nggak boleh megang HP, ya kan? Makanya kita orang tua kalau peraturan pondok seperti itu kita ikuti saja karena gurunya faham, ya, dan kita faham, Pak, ya bahwasanya di alat yang canggih ini semua kemaksiatan bisa terjadi di dalamnya, Pak. Ya, mata bisa melihat aurat, ya, bukan hanya melihat, bahkan terkadang dicari, Pak. Ya, waliyadzubillah. Nah, bagi orang yang sedang fokus belajar, terutama belajar ilmu syar'i, ilmu agama, ya itu sebisa mungkin dihindari, Pak.
Ya, kenapa anak-anak kita diasramakan di pondok pesantren jauh dari tempat-tempat yang bebas? Untuk salah satu hikmahnya untuk menjaga, Pak. Ya, dan salah satu cara menjaganya adalah menjaga dari panah-panah iblis. Apa itu? Dari pandangan yang tidak dihalalkan. Karena kenapa? Kita faham bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, Pak. Nah, bagaimana supaya cahaya ini tidak padam dalam diri kita? Ya, salah satunya adalah dengan menjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu efeknya, Pak. Yang kedua, ya kata beliau, ya. Dan ini mungkin terakhir ya. Yang kedua, ya, hirmanur rizq. Salah satu dari efek buruk perbuatan dosa itu, Pak, hirmanur rizq. Ya, seseorang akan terhalangi dari rezeki. Ya, seseorang akan terhalangi dari rezeki yang halal. Ya, rezeki kan ada orang yang tidak melihat ya halal atau haramnya. Tapi salah satu efek dari perbuatan dosa itu kata Ibnu Qayyim adalah hirmanur rizq. Seseorang akan ya, kenapa? Ya disebutkan dalam sebuah perkataan ini dalam Musnad Ahmad bahwa innal 'abda hamba la yuhramu ar-rizqu bil-dzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan terhalangi dari mendapatkan rezeki yang halal itu disebabkan karena efek dosa yang ia lakukan. Ya. Ya. Dan ini disebutkan juga dalam sebuah perkataan bahwa wa kama anna taqwa majlabatur lil rizq. Fatarku taqwa majlabatul lil faqr. Karena ketakwaan seseorang, ketaatan seseorang itu bisa mendatangkan rezeki dari Allah, Pak. Ya, ini firman Allah dalam surah At-Tahrim ya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Serta Allah akan datangkan rezeki baginya dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Apa kunci rezeki di sini adalah takwa, Pak. Maka kata para ulama kita, sebagaimana takwa itu bisa membuka pintu rezeki Allah, maka demikian juga kemaksiatan itu bisa menutup pintu-pintu keberkahan dari rezeki kita. Ada yang bertanya, tapi itu tetangga saya nggak pernah sholat tapi lancar, Pak, rezekinya. Mungkin ada yang bertanya, Pak ya. Ya, tetangga saya nggak pernah sholat subuh, nggak pernah datang, tapi mobilnya berjejer depannya. Saya ini rajin sholat subuh, motor aja itu aja. Mungkin kita bertanya seperti itu. Ingat, Pak, yang diharamkan adalah keberkahan rezeki itu. Ya, banyak belum tentu berkah. Ya, dan banyak belum tentu rezeki kita. Karena kalau kata para ulama, rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita simpan itu belum tentu rezeki kita, Pak. Ya, deposit kita, tabungan kita di bank itu rezeki kita apa bukan, Pak? Belum tentu, Pak. ya suatu saat kita tinggalkan dunia ini jadi rebutan ahli waris kita. Artinya bukan rezeki kita, karena rezeki apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Ya, tapi yang disebutkan oleh para ulama di sini bukan nominal atau kuantitasnya, tapi keberkahan dari rezeki itu yang Allah hilangkan. Ya, bagaimana salah satu dampak, bagaimana contoh bahwasanya rezeki itu berkah ketika rezeki itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Itu rezeki yang berkah, Pak. Ketika karena berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair. Berkah itu ketika kebaikannya bertambah. Tapi kalau keburukan yang bertambah itu kan berkah, Pak. Itu namanya niqmah. Bukan nikmat, tapi niqmah. Ya, hukuman. Ya, ada orang yang ketika mungkin mobilnya masih satu, masih berjamaah subuh. Allah berikan satu lagi, udah mulai subuhnya di rumah. Ya, ditambah lagi udah nggak pernah subuhan. Subhanallah, itu bukan rezeki, Pak, tapi itu hukuman dari Allah. Ya, hakikat dari rezeki itu ketika rezeki itu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara efek dari perbuatan dosa akan terhalangi dari keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Ya, saya ingin menukilkan satu perkataan dari Ibnu Abbas. Ya, ini sebagai penutup, Pak. Ya, kata Abdullah bin Abbas. Ya, siapa itu? Abdullah bin Abbas. Ini, ya, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Ya, apanya Nabi? Ya, ponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini masjidnya ya. Kalau kita pernah ke Taif, Pak ya, ada masjid besar itu, gerbangnya besar.
dan di situ makamnya Nabi, makamnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini beliau masih kecil ketika Nabi sudah diutus. Jadi sahabat Nabi yang kecil. Ya, sahabat Nabi yang kecil. Tapi meskipun demikian, beliau ini sangat cerdas dan sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan itu oleh Abdullah bin Abbas. Sementara Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi diutus masih kecil. Ya, masih kecil, tapi karena kesungguhan beliau mencari hadis-hadis Nabi, beliau datangi rumah-rumah sahabat yang senior untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, Pak. Ya, dan beliau dimakamkan di Taif. Taif ini bukan Mekah, bukan Madinah, Pak. Ya, tapi itu pesan beliau sebelum meninggal, ya, untuk tidak dimakamkan di Mekah atau di Madinah. Kata para ulama, salah satu bentuk ketawaduan beliau. Ya, meskipun secara nasab dekat dengan Rasulullah, secara keilmuan sangat luar biasa, tapi minta dimakamkan di Taif. Dan itu masjidnya ada, Pak, ya. Namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, saya ingin menutup dari perkataan dari beliau. Ya, apa kata beliau tentang kebaikan ini? Innalil hasanati dhiya'un fil wajh. Ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadikan cahaya di wajah seseorang. Ya. Wa nurun fil qalb. Dan kebaikan itu akan menjadikan cahaya dalam hati kita, ya. Wasi'atan fil rizq. Serta kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadikan rezeki kita lapang, mudah, berkah, ya. Wa quwwatun fil badan, dan akan menjadikan jasad badan seseorang itu lebih kuat, lebih sehat, ya. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Serta kebaikan itu akan menjadikan, ya, sebab-sebab orang-orang lain mencintai kita. Orang-orang soleh akan suka kepada kita, ya. Ini dampak dari kebaikan. Dan sebaliknya, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Dan sesungguhnya perbuatan buruk itu akan menyebabkan wajah seseorang gelap. Ya, gelap dengan hitam beda, Pak, ya. Ya, kalau orang hitam, orang-orang saudara kita yang di timur dan di beberapa ini sudah gelap, ya, sudah hitam. Ya, tapi ini gelap. Ya, artinya tidak enak dilihat. Ya, karena ada orang hitam juga tapi sejuk kita lihat, Pak. Yaitu beberapa guru kami itu ada yang dari Sudan, ada yang dari Afrika. Mereka kan kulitnya, tapi ketika melihatnya itu tidak pernah membosankan, Pak. Ya, karena Allah tanamkan cahaya, ya, kebaikan dari wajah-wajah para ulama itu. Ya. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan. Ya, perbuatan dosa itu akan menjadikan wajah gelap, ya, fil wajh wa dhulmatin fil qalb, serta gelapnya hati seseorang, ya, wa wahanan fil badan, serta menjadikan badan seseorang itu lemah, ya, wa naqsan fil rizq, dan akan menjadi sebab kekurangan, ya, berkurangnya berkah dari rezeki yang dia dapatkan, wa bughdatan fi qulubil khalq, serta akan mengundang kebencian dari makhluk Allah, artinya orang lain. Ya, ini perkataan dari beliau yang mana, ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu ternyata ada efeknya pada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 49, Pak, yang Ibnu Qayyim tuliskan. Saya baru sampaikan 2. Ya, saya baru sampaikan 2. Mudah-mudahan ya nanti Ibu Bapak bisa melihat bukunya dan atau mendengarkan kajiannya secara langsung, dan kita ambil, Pak. Kata para ulama, ini adalah karya yang terbaik yang pernah ditulis oleh Ibnu Qayyim, yang mengingatkan manusia bahwa, ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan memberikan efek pada kita, terutama di bulan-bulan haram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita mempersiapkan diri dari sekarang, karena kebiasaan para ulama salaf terdahulu yang mereka telah meniti atau mereka telah, ya, mempersiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan jauh-jauh hari, Pak. Ya, mempersiapkan diri melatih dengan qiyamul lail, mempersiapkan diri dengan tilawah Al-Qur'an, mempersiapkan diri dengan olahraga yang rutin, ya, karena orang puasa itu butuh stamina, Pak. Ya, kan sayang masuk bulan Ramadan kita sakit, nggak bisa itikaf, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran. Nah, itu salah satu di antara, ya, kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya, silakan, Pak, kalau ada yang mau ditanggapi, ya, kami berikan kesempatan.
Ya, silakan Haji. Apakah di zamannya Rasulullah sudah ada makna salam? Apakah umat Islam wajib berbahasa salam? Ya. Kita jawab. Baik. Ya, ini pertanyaan dari jamaah kita bahwa ya apakah di zaman Rasulullah sudah ada manhaj salaf? Ya, ini perlu kita pahami Pak, ada dua kata dalam pertanyaan ini. Yang pertama manhaj, yang kedua salaf. Ya, manhaj itu secara bahasa artinya jalan Pak. Jalan yang kita lewati itu yang dimaksud dengan manhaj. Ya, makanya manhaj itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, manhaj kalau secara bahasa Pak ya, pengertiannya manhaj itu artinya jalan. Atau bisa diartikan metodologi. Ya, kami dalam dunia perkuliahan itu mengenal dengan istilah manhaj al-bahath, metodologi penelitian ilmiah. Itu disebut juga kata manhaj. Ya, kemudian ada namanya manhaj at-talaqqi, artinya metodologi dalam mengambil ilmu. Itu disebut manhaj juga. Ya, berarti apakah di zaman Rasulullah sudah ada manhaj? Manhaj sudah ada Pak. Metodologi beragama sudah ada. Ya, kemudian yang kedua salaf. Salaf itu apa Pak? Salaf itu jamak dari salafi, artinya orang yang terdahulu. Ya, orang yang terdahulu. Artinya orang-orang yang telah mendahului kita itu disebut dengan salaf. Ya, artinya siapa? Rasulullah, kemudian para sahabat, para tabi'in dan generasi yang datang setelahnya itu disebut dengan salaf. Ya, artinya orang terdahulu. Nah, berarti ada manhaj, jalan, kemudian ada salaf, orang terdahulu. Jadi kalau di masa Rasulullah, apakah mereka sudah mengenal manhaj salaf tadi Pak ya? Atau apakah sudah ada manhaj salaf? Ya, maka saya jawab bahwasanya Rasulullah itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi cara beragamanya Rasulullah, cara beragamanya para sahabat itu disebut dengan manhaj, dan salaf itu artinya mereka. Ya, jadi kalau kita bahasa manhaj salaf artinya cara beragama orang terdahulu. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini ya kalau secara umum pengertian dari kata manhaj salaf. Cuma sekarang kan ya orang terkadang salah mengartikan Pak. Kadang itu manhaj salaf itu artinya milik golongan tertentu. Misalnya ini yang beragamanya dengan cara-cara seperti ini, ya maka ini manhaj salaf. Selainnya bukan manhaj salaf. Artinya Pak, selama kita mengamalkan agama ini berdasarkan tuntunan Rasulullah, maka dia telah beramal sesuai dengan manhaj salaf. Meskipun pengikut manhaj salaf, ya, tapi selama dia beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti mereka adalah para pengikut manhaj salaf. Tapi kalau saya tambahkan Pak, harus ditambahkan as-salih Pak, salaf as-salih. Karena orang terdahulu itu banyak Pak. Orang yang telah mendahului kita ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya mereka disebut salaf juga. Ya, apalagi orang-orang musyrik di zaman Nabi mereka disebut salaf juga karena orang terdahulu. Makanya ketika menyebutkan istilah ini harus ditambahkan Pak, as-salaf as-salih. Artinya orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Nah kita ini disebut apa? Al-khalaf, orang yang datang belakangan. Nah itu Pak. Jadi kita disebut dengan al-khalaf, artinya orang-orang yang datang setelah mereka. Nah orang-orang yang hidup di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, itu disebut dengan as-salaf, artinya orang-orang yang telah mendahului kita. Itu kata salaf dalam Al-Quran kan ada Pak. Ya apa? Illa ma qad salaf, artinya kecuali perbuatan dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Jadi kalau saya ringkasnya bahwa ya orang-orang salaf itu artinya orang-orang yang terdahulu, dan manhajnya itu artinya cara beragamanya Pak. Nah kata Rasulullah ya tentang umat ini ya ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, ya apa yang saya amalkan hari ini dan para sahabatku, itulah manhaj yang kita ikuti Pak. Ya, meskipun kita tidak menamakan diri kita saya ini pengikut salaf, tapi kalau kita mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah, ketahuilah Pak, kita adalah orang salaf. Meskipun orang itu hidup di gunung, kata guru saya, meskipun orang itu hidup di gunung, tidak pernah mengenal kata salaf, tidak pernah mengenal kata manhaj, tidak pernah mengenal kata salafi, tapi dia mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah, maka mereka adalah para pengikut manhaj salaf. Termasuk kita Pak.
Kalau kita mengamalkannya maka kita pengikut para manhaj salaf. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Ya. Cukup? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanyakan untuk persiapan Ramadan nanti bagi yang terbiasa olahraga, waktu iktikaf itu olahraganya bagaimana, Pak? Mungkin yang tiap hari sudah terbiasa olahraga, dan waktu iktikaf kan 10 hari kita berganti. Itu cara olahraganya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, esensi dari itikaf Pak ya. Itikaf itu artinya berdiam diri. Ya, itu secara istilah artinya berdiam diri. Luzumus syai' artinya ketika kita menekuni suatu perkara itu disebut dengan itikaf. Nah, secara syar'i itikaf itu artinya kan kita berdiam diri di masjid, ya, kemudian beribadah. Nah, itikaf itu ada syarat dan ketentuannya, Pak. Ya. Ya, itikaf itu ada syarat dan ketentuannya. Salah satu di antara syarat dan ketentuannya itu tidak meninggalkan masjid ya dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang itikaf itu tidak dianjurkan untuk mengantar jenazah, Pak. Ya, karena ini bertentangan dengan esensi dari itikaf untuk berdiam diri. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan masjid kecuali untuk keperluan-keperluan darurat, misalnya nyari makanan, Pak. Kalau kita nggak ada yang sediain. Tapi sekarang itikaf ada, Pak ya, yang nyediain. Ya, kemudian nyari minuman, kalau nggak ada yang sediain kita boleh keluar. Tapi kalau ada maka berarti tidak ada hajat dan kebutuhan. Termasuk ya, bapak-bapak kalau rindu sama istri di rumah nggak. Ya, bahkan ini secara jelas Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, ingat jangan dekat-dekat ya. Ada istri ketika sedang itikaf. Artinya Pak, itikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, bagaimana dengan olahraga? Ya, kalau menurut saya Pak, selama olahraganya di masjid dan tidak membuka aurat, ya, dan olahraganya yang wajar, itu sah-sah saja Pak ya. Nanti tinggal panitia yang yang menyiapkan. Mungkin ya di sini Ustaz ada treadmill ya untuk berlari jalan pagi yang rutin olahraga. Intinya selama tidak keluar dari masjid, Pak. Ya, kalau kami dulu di pondok saya dulu di Arroya itu Sukabumi. Ya, itu ketika itikaf itu setiap pagi tetap ada olahraga, Pak. Ya, karena malamnya kita qiyamul lail 2 juz, bahkan 3 juz satu malam. Ya, paginya habis sahur kadang ngantuk, Pak. Nah, setelah syuruk itu panitia ada olahraga ringan. Ya, setelah itu baru boleh tidur. Ya, karena kita nggak boleh tidur, Pak ya, sebelum syuruk ya. Setelah syuruk boleh tidur. Itu di antara kebiasaan Aisyah, Pak. Aisyah tuh radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika malam tuh hidup malamnya dengan ibadah. Ya, sampai subuh. Kadang bahkan tidak tidur sampai subuh. Ya, karena itikaf juga ibu-ibu dibolehkan Pak di masjid ya. Nah, Aisyah itu ketika itikaf begitu, Pak. Ya, di masjid, kemudian tidak tidur sampai subuh. Habis subuh jangan langsung tidur, ya. Nanti nunggu syuruk, habis syuruk boleh tidur, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tentang olahraganya boleh. Tapi tinggal ya dilihat bagaimana kondisinya, Pak, sehingga kita tidak keluar dari masjid sehingga membatalkan itikaf kita dan kita juga tetap sehat selama itikaf. Nanti panitia aja yang ngurus kayaknya. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Sudah syuruk Ustaz ya. Ya. Dikit lagi. Ya. Cukup Pak? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini sambil kita berzikir pagi menunggu waktu syuruk. Allahu a'lam bishawab ya. Apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.